Aliyul Akbar wa Azizul Ghaffar Rabbul Jannati wan Nar. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidun nasa fi yaumil qiyamah wa la fakhr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatiz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar majelis taklim yang hadir di Masjid At-Taufiq. Wabil khusus guru-guru saya, ada Al-Mukarram Bapak Haji Mursidin yang tadi sudah membacakan ayat sucinya Syekh Haji Khairuddin, guru saya Al-Mukarram Adaman Kusuma, Mukarram Ustaz Nurul Huda, Ketua Yayasan At-Taufiq Bapak Jayali Ali Tarmizi. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya, Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI dan polisi, baik yang hadir maupun yang mewakili. Wabil khusus untuk segenap RT yang hadir, wabil khusus Bapak Rusli, Ketua Panitia Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid At-Taufiq Bapak Mutori, orang tua saya di berbagai ikut dan pengajian, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adikku sekalian, para calon penghuni surga Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ingin minta maaf kepada tuan guru yang ada di belakang saya. Saya minta ketua minta maaf dikarenakan rasa-rasanya tempatnya ketinggian. Jadi saya izin untuk berdiri saja, jangan dulu. Ya. Minta maaf. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita masih dikasih bertemu di bulan Rabiul Awal ini, di mana dalam bulan Rabiul Awal ini ada sebuah peristiwa yang amat sangat mengubah wajah dunia. Apa? Kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, menurut catatan sejarah, jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini lebih dari 130.000 nabi. Dari 130.000 nabi tersebut, dipilihlah sama Allah menjadi 25 nabi yang harusnya kita orang sering-sering ini wajib kenal. Yang harusnya kita orang jomblo ini wajib apa? Mulai dari Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris. Ada nih kabel, saya minta kabel saja.
salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa firana sama ya wasi'ah ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari 25 nabi yang harusnya kita umat Islam wajib kenal ini, Allah masih pilih lagi menjadi 5 nabi dan rasul yang kita orang jomblo kenal dengan sebutan ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad. Dari 5 nabi dan rasul ulul azmi ini, Allah masih pilih lagi menjadi 4 besar. 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbaik akhlaknya. 4. Berapa? 4. Yang satu gagal lolos audisi, tereliminasi karena SMS tak cukup waktu. Ya, kualitasnya juga sama. Siapa yang tidak masuk 4 besar? Nabi Nuh alaihi salam. Padahal kalau kita lihat Nabi Nuh dalam perjuangan mengenalkan agama Allah tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul? Bayangkan, ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah agama Allah cuma dapat pengikut tidak lebih dari 60 orang. Rata-rata 10 tahun nambah sana. Ayo dah. Pondok pesantren mana, sekolahan mana, majelis taklim mana yang sanggup bertahan 10 tahun nambah 1 orang? Bubar majelis taklim, bangkrut pesantren. Untuk soal dakwah, nah sayang sebentar 5 menit kok kami ngomong. Ya. Untuk soal berdakwah Nabi Nuh nggak bisa dipandang sebelah
umat yang Nabi Nuh hadapin ini kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Iya. Loh bagaimana nggak kurang ajar, Pak? Begitu diceramahin tentang agama Allah, ditetep ke berapa rapat-rapat kupingnya biar kagak dengar. Sehingga puncaknya yang menyebabkan Nabi Nuh ini nggak masuk tempat besar apa? Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk sesuatu yang harusnya bisa dihindari. Apa? Doa Nabi Nuh kepada umatnya saat itu dijelaskan dalam Al-Quran. Doa Nabi Nuh itu, Rabbi la tadar al ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, masih belum tenang ya adik-adik ya. Nah, jangan dimarahin, jangan dimarahin. Jadi memang waktu mereka lagi bermain. Sayang, nah kalau masih mau bermain disamping saja sama kawan-kawan. Ya, nggak apa-apa, memang tugas kalian untuk bermain. Ini balik aja dari awal nih. Anak-anak tidak berdepan. Salah nih artinya. Kenapa? Memang tugas mereka bermain, jangan musik. Ya. Baik, anak sebentar ya nak ya. Berarti 2 menit lagi harus selesai. Doa Nabi Nuh kepada umatnya yang membuat Nabi Nuh tak masuk tempat besar apa? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, kalau bisa orang-orang kafir yang ada di permukaan bumi ini habisin aja, udah habisin. Karena doa inilah Nabi Nuh tidak masuk tempat besar. Siapa yang masuk tempat besar? Pertama Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 nabi utama ini masih dipilih lagi sama Allah hingga keluar satu nama. Siapa? Sang finalis, superstar. Beliaulah manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliaulah sosok mulia yang sedang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Yang kepada beliaulah kita semua jamaah At-Taufiq ini mengharapkan pertolongannya nanti di yaumil mahsyar. Betul-betul. Yang lagi kita peringatin maulidnya malam hari ini, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Inilah makna dari hadis beliau bersabda, ana khiyarun min khiyarin min khiyari. Aku ini pilihan dari pilihan dari pilihan. Lalu apa Soki yang bisa kita contoh dari baginda Nabi untuk abad saat ini, di mana saat ini banyak orang bisa memberi contoh tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Pertama yang bisa kita contoh dari baginda Nabi. Baginda Nabi itu terkenal dengan akhlaknya. Betul. Bahkan akhlaknya ini nggak main-main, Pak. Allah langsung yang memuji akhlaknya baginda Nabi. Di saat Allah berfirman dalam Al-Quran kepada baginda Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak budi pekerti yang paling baik. Ada berapa akhlak Nabi? Tercatat ulama mengumpulkan dari sekian banyak akhlak Nabi dikumpulkan dan disimpulkan akhlak Nabi yang paling hebat itu 3. Apa? Silman qata'ah, wa aqiman harama, wa fu'amman zolama. Silman qata'ah, jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Kira-kira akhlak yang kayak begini gampang apa susah? Nah, susah. Belum tentu turun kita di sebelah
lagi bisa dijor-jor begitu sekarang. Betul. Padahal Panglima Besar Jenderal Sudirman sudah mengajarkan kepada kita apa? Kalian kalau mau menang harus kuat. Kalian bisa kuat kalau bersatu. Kalian memungkinkan bisa bersatu kalau besar, tapi nggak mungkin kalian bisa besar tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Bahkan dalam riwayat baginda Nabi bersabda, "Ayyuhal muslimun, kun karyadain wala takun udhunin." Umat Islam, kalian harus jadi dua tangan, bukan jadi seperti dua telinga. Subhanallah, kita lihat ya. Hadis ini buat saya dulu, saya minta maaf, saya tadi. Hadis ini menunjukkan betapa cerdasnya baginda Rasulullah SAW. Kok begitu saja? Ayo kita lihat. Kenapa Nabi menjadikan kita untuk jadi dua tangan, bukan dua telinga? Padahal dua tangan ini nggak pernah ketemu. Beda sama dua telinga. Coba lihat dua telinga kita. Dua telinga kita, bu. Dua telinga kita nih, biar kemana-mana seiring sejalan, tapi nggak pernah ketemu. Ayo. Kalau kepala nengok ke kanan, kuping dua-duanya ke kanan. Kepala nengok ke kiri, kuping dua-duanya ke kiri. Pernah ketemu kuping atau lain-lain? Ya kan? Tapi dijadikan dua tangan, kanan sama kiri, beda apa kagak? Beda, tapi tetap akur. Akur sekalipun beda. Ya maaf, Pak, Bu, Dek. Kita bisa jalan lenggang, enak dilihat. Itu cuma karena dua tangan kerjasama dengan kompak. Coba deh kalau kita lihat, kalau tangan kanan maju ke depan, yang kiri kalah, dia mundur ke belakang. Betul kan? Yang kiri maju ke depan, yang kanan nggak mau, dia sadar mundur sendiri ke belakang. Makanya jalannya jadi enak dilihat. Coba kalau dua tangan kagak dia mau ngalah. Jadi goblok. Cerdasnya baginda Nabi. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep, betul. Salaman tangan, tanda tangan tangan, hitung uang tangan, makan minum tangan. Apa yang kiri pernah protes? Sadar posisi. Kata tangan kiri kita, emang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service saya lakuin. Tapi tanpa disadari, Pak, Bu, dua tangan kita ngobrol nih. Apa kata tangan kanan? Sabar aja kiri. Biar kata yang deal proyek saya, yang tanda tangan proyek saya, yang hitung uang gaji saya, nanti sudah jadi duit saya beli jam tangan yang pakai kamu. Dahsyatnya baginda Nabi. Ayo kita jalin silaturahmi. Saat ini sudah mulai prihatin nilai silaturahmi kita, Pak. Bahkan maaf sekali, maaf. Saya teringat hadis baginda Rasulullah SAW, di mana beliau pernah bersabda, "Saya di zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu, wa la yabqa minal Quran illa rasmu, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda." Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu Islam cuma dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Akibat apa? Akibat sekarang ini mahalnya nilai silaturahmi. Ayo kita lihat, Pak, ya kalau lemes amat, belum pernah ngopi ya, sama. Boleh saya tanya? Islam cuma dikenal sebatas cerita. Ayo kita lihat sekarang, Pak, Bu, betapa sangat kita rasakan
ini kita umat Islam menang secara kuantitas, tapi kalah kita secara kualitas. Betul. Kita saat ini Islam cuma menang secara bilangan, tapi kita miskin secara prestasi. Sangat kita rasakan, apalagi di Jakarta ini belakangan ini memang kita sedang berpacu dalam agama. Melodi lagi. Orang lagi ngomongin agama, melodi lagi. Kemana-mana gitu ya. Itu saja yang terjadi. Akibat tidak adanya nilai silaturahmi yang ada di tengah-tengah umat Islam. Betul. Dan hebatnya apa? Yang mengakibatkan kemunduran Islam belakangan ini, kita lebih senang menyalahkan agama-agama lain, Pak, dalam rangka mundurnya Islam belakangan ini. Iya, kalaupun ada, tapi angkanya nggak signifikan, paling 1-2%. Ada faktor agama lain dalam kemunduran Islam. Tapi justru saya minta maaf dulu, yang menyebabkan Islam ini mundur, kata guru saya, Mukarram Kiai Fakhruddin Al-Bantani, yang membuat Islam ini mundur justru dikarenakan dari faktor umat Islam ini sendiri. Kata guru saya Kiai Fakhruddin Al-Bantani mengatakan ada 3 penyebab belakangan ini yang membuat Islam mundur. Apa? Pertama, dijauhkan generasi muda dari agamanya. Itu yang membuat Islam sekarang ini. Betul. Sangat kita rasakan bahwa sekarang ini sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, anak-anak kita sudah mulai dijauhkan dari agama. Kita lupa sebuah makalah mengajarkan kepada kita subhanul yaum rijalul ghad, yang sekarang anak-anak nanti di masa yang akan datang mereka akan jadi para pemimpin daerah kita. Amin. Tapi lihat sekarang, ya Allah ya Rabbal. Bu, saya minta maaf ya Bu ya, sadar atau tidak sadar, 2 hal Pak, anak-anak kita ini sudah terjajah bisa-bisa. Apa? Fans dan fashion. Fans, tingkat kesukaan anak-anak kita tentang tokoh-tokoh saat ini Pak, gampangnya begini ya, bahasa gampang aja. Tingkat pengetahuan anak-anak kita saat ini tentang agamanya kan udah mulai rendah. Betul. Kok bisa begitu Syekh? Selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita, orang Betawi ini, minat belajar anak-anak kita sekarang tentang agama pun sudah mulai turun. Makanya saya minta maaf, berapa banyak nasib pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam di kampung kita ini, di Jakarta ini pada umumnya, nasibnya itu la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya, nggak bermutu karena kurang biaya. Kenapa bisa kayak gitu Pak? Pondok pesantren bangkrut, yayasan pendidikan Islam gulung tikar. Maaf, saya minta maaf, karena tanpa disadari kita orang tua ikut berperan atas bangkrutnya pesantren dan yayasan pendidikan Islam itu. Soalnya itu ceramah so tahu. Dari mana lo tahu? Saya kira orang tua ikut berperan. Bu, sekarang ini nak sayang, sebentar ya. Nah, adik-adik yang di atas jangan lari-larian sayang, nanti jatuh. Soleh-soleh kayak saya ya. Amin ya Rabbal. Mohon maaf Pak, ceramahnya kerja berat Pak. Lagi enak-enak ngomong, bocah ikutan teriak lebih kuat lagi mati. Ya minta tolong, mohon maaf. Ini sih bukan buat saya, tapi buat guru-guru saya yang lain. Jangan dibiasakan ketika pengajian anak-anak ada di depan. Kasihan kalau guru-guru saya yang sudah sepuh. Beliau harus naik suara
Sampai mana saya teruskan? Ya. So tahu kamu seperti apa, kamu mengerti apa tentang orang jomblo? Kami cinta kok sama agama. Iya, kita orang tua cinta, tapi anak-anak kita, Bu, sekarang ini maaf ya Bu, kita lebih senang anak-anak kita bisa joget, bisa tiktokan. Kita nggak pede anak-anak kita nggak bisa bahasa Inggris. Kita suka nggak percaya diri anak-anak kita nggak bisa komputer. Kita masukin anak-anak kita supaya bisa bahasa Inggris dan komputer. Ratusan ribu bahkan jutaan rupiah kita keluarkan supaya anak kita bisa bahasa Inggris dan bahasa komputer. Tapi ketika anak-anak kita nggak bisa ngaji, ketika anak-anak kita nggak sholat berjamaah di masjid, maaf, kita nyaris tidak pernah terjadi rasa apapun dalam rumah tangga. Bu, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Mudah-mudahan contoh saya malam hari ini tidak akan terjadi di tempat kita. Amin. Pertanyaan saya sepele. Ketika terjadi kebakaran tepat di samping rumah kita, api membumbung tinggi besar, orang jomblo pada panik pada kebakaran. Di saat orang panik kebakaran samping rumah, kita melihat anak kita lagi tidur. Apa yang ibu lakuin? Bangunin. Betul. Kalau kamu bangun, gendong. Betul Pak? Di samping rumah kebakaran, anak tidur, gendong. Pak, Bu, ini yang saya bagi. Kalau untuk urusan api dunia, Bapak Ibu mau capek-capek gendong anak-anak kita. Kenapa untuk api neraka Bapak Ibu nggak mau capek-capek gendong anak kita? Padahal api neraka panasnya sabai namarno 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia. Kenapa Bapak Ibu nggak mau upaya-upaya gendong anak-anak kita untuk selamat dari api neraka? Bu, maaf. Kapan terakhir kali Ibu memeriksa bacaan Quran anak-anak kita? Pak, kapan terakhir kali Bapak mengajak anak untuk sholat berjamaah di masjid Al-Fatihah? Kita sekarang lebih memikirkan untuk urusan dunia saja. Padahal kita sudah ditegaskan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini cuma sebatas permainan dan senda gurau. Dalam ayat lain Allah mengingatkan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu. Sudah selesai kita jaga diri, jagalah keluargamu. Sudah selesai kita jaga keluarga, jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu dari siksa api neraka. Ingat, Rasulullah Nabi mengingatkan apa dalam hadis? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila salatin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Apa? Ilmu yang fa', shadaqah jariyah, wa waladun shalih ayatullah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Ibu nggak percaya, bapak nggak percaya, betapa pengetahuan anak-anak kita saat ini luar biasa. Nanti pulang silakan tanya sama anak. Tahu, bocah, siapa nama 10 sahabat yang dapat jaminan surga dari Allah? Tahu. Siapa itu? Bagaimana sejarahnya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah? Bagaimana sejarahnya Salahuddin Al-Ayyubi? Nah kalau begitu yang mau tahu apa? Rafi dapat gelar doktor. Makanya pantas Bu, Ibu, dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan begini.
yang namanya anak, dalam Islam itu ada 4 tingkatan anak. Ayo kita lihat. Pertama, ada yang disebut waladun soleh, anak yang soleh. Pada mau terima itu anak yang soleh. Anak yang soleh dalam rumah tangga Islam, mereka yang berbakti kepada orang tuanya, baik saat orang tuanya hidup, lebih-lebih ketika orang tuanya meninggal. Ketika kita masih hidup, anak dipintain tolong langsung jalan. Ketika kita meninggal dunia, subhanallah, anak kita lah yang paling rajin menziarahi makam. Mudah-mudahan kita dikaruniakan anak yang soleh dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada yang disebut waladun bar, anak yang baik. Bagaimana ciri-ciri anak yang baik dalam pandangan Islam? Disebutkan anak yang baik dalam kacamata Islam itu ternyata man ata'uhu liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima. Anak yang baik itu dalam kacamata Islam, mereka yang ketika orang tuanya masih ada tampaknya enggak matahan. Nah, jangan teriak-teriak dari atas, sampai saja. Sampai mana lagi saya jawab? Anak yang baik, mereka yang ketika orang tuanya masih ada tampaknya nggak mau nurut. Diperintahin, tolong nona beliin bumbu bawang tidak di warung, mama lagi masak nih nanggung. Mama gangguin saja, nanti saja mak, saya lagi main game online. Begitu kita orang tua lagi mengajak, ayo nak kita salat berjamaah di Masjid At-Taufik. Bapak aja berangkat duluan, kan bapak umurnya lebih tua. Ngapain saya masih muda pak, kalian lagi masuk masjid penitipan barang antik pak. Betul. Rata-rata sekarang yang isi masjid 50 tahun ke atas. Ketika orang tuanya masih ada, tampaknya baru berbakti. Tapi ketika kita meninggal dunia sebagai orang tua, subhanallah, Allah berikan hidayah kepada anak-anak kita. Mereka lah yang paling rajin menziarahi kubur kita. Mereka lah yang paling rajin menghatamkan Quran buat kita. Sebelum membaca Quran selalu beliau baca doa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Apa? Allahumma tawalla qara'tu minal Qur'an ila walidi. Ya Allah, kalau memang bacaan Quran saya ini mengandung pahala, sampaikan pahala bacaan Quran saya buat orang tua saya di alam dunia. Sesibuk-sibuknya anak-anak kita saat dari dunia, paling tidak setiap sholat rajin mengirimkan Fatihah buat kita subhanallah. Makanya Pak, Bu, saya minta maaf sebelumnya. Saya mau pesan kali ini, hati-hati dalam berucap kepada anak. Kenapa? Karena diajarkan oleh guru saya Mukarram Haji Syahroni, ucapan orang tua yang berulang-ulang itu merupakan bagian dari doa. Dan kita nggak akan pernah tahu bagaimana masa depan anak-anak kita. Ingat, yang namanya jodoh, rezeki dan maut itu mutlak urusan Allah. Betul. Ini kan kadang-kadang kita suka nggak sabar sama anak nggak mau nurut, langsung keluar kata-kata mutiara. Awas kamu nggak nurutin omongan mama, dan durhaka kamu. Hati-hati. Karena anak yang baik dalam Islam ini, dalam pandangan Islam, yang ketika orang tuanya nggak ada, mereka nggak apa-apa. Ketika orang tuanya ada, mereka tampaknya nggak menurut.
masih baru-baru meninggalkan rumah, enak, mau minta duit aman. Tapi kalau sudah sepekan pergi, biasanya ada satu kalimat yang diulang sama umi saya ketika kami kecil. Ya tugas anak kecil apa sih saat itu? Minta duit. Betul. Kalau kita minta duit, mak bagi duit dong. Kalau ayah baru saja berangkat safar, enak aman duit 200, 100 pasti dikasih. Tapi kalau sudah seminggu pergi, kalimat yang saya diulang sama saya punya umi apa? Duit dari Hongkong. Demi Allah ini kejadian. Setiap kami minta duit, kalau lagi tak punya, umi saya bahasain duit dari Hongkong. Berjalan lama, meninggal orang tua saya, Bapak Kabur izin nenek. Alhamdulillah yang meneruskan silaturahmi beliau kepada jamaah adalah abang saya, Fikri sama saya. Satu hari ada kedutaan besar Hongkong telepon saya. Oke, ya Pak, bisa nggak untuk silaturahmi ke Hongkong? Oh, saya bilang bisa. Berangkatlah saya ke Hongkong 4 hari pulang 4, alhamdulillah. Pulang di airport saya ditanya sama kedutaan. Oke, kamu ini mau pulang ditransfer kafalannya atau mau pegang tunai? Saya bilang saya mau pegang tunai saja. Kenapa? Saya membuktikan betapa ucapan orang tua yang berulang-ulang bagian dari doa. Berangkatlah saya dari Hongkong menuju Jakarta. Sampai Jakarta saya langsung pulang ke rumah. Saya mampir ke rumah. Dari mana? Oh, bawa koper. Habis pengajian mah. Saya kasih itu amplop. Memang ada yang lihat dari itu. Apa? Ya buka aja. Begitu dibuka, lah buka Hongkongnya. Saya bilang ini salah satu doa mama yang dijawab sama Allah. Nah, maksud saya kenapa saya cerita begini Pak dulu? Hati-hati dalam berucap, karena kita nggak akan pernah tahu bagaimana masa depan anak-anak kita. Ucapan orang tua yang berulang-ulang itu bagian dari doa. Jadi jangan lihat anak saat ini nggak mau nurut, langsung keluar kalimat yang sering kita ucapkan. Dasar kau nggak nurut, anak jin kamu. Jangan, hati-hati. Kenapa? Kalau anak berani nyautin ucapan orang tua, kalau saya anak jin, bapaknya jin. Ini lebih repot lagi, jadi berantem kita nanti apa? Ya, ini yang paling penting sekali. Pendidikan agama semenjak dini dalam rumah tangga kita yang saat ini sudah mulai kita tinggalkan. Baginda Nabi sendiri mengajarkan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita. Jadi maaf Bapak Ibu, saya minta maaf saya mengucap begini. Jangan pernah berharap kita generasi muda jomblo bakal jadi generasi soleh dan soleha kalau kita sendiri nggak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi Bu, kita punya anak muda yang generasi Qurani, sedangkan kita orang tua nggak pernah baca Quran di hadapan anak-anak. Dan maaf Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berharap masjid-masjid kita bakal dipenuhi orang sholat berjamaah anak-anak muda kalau kita sendiri kalau mau ngajak anak-anak kita untuk sholat berjamaah. Ya, kembalikan lagi nilai-nilai agama semenjak ini dalam rumah tangga kita. Insya mudah-mudahan paling tidak, kalaupun kita tidak dikaruniakan punya anak yang soleh, tapi kita dikaruniakan punya anak yang berbakti. Insya Allah. Yang ketiga, dalam Islam itu ada yang disebut waladun akun, anak yang celaka. Bagaimana ciri-ciri anak yang celaka? Ini banyak saat ini. Ciri-ciri anak yang celaka itu ternyata man barra li walidayhi fi hayatihima wa ata'uhu ba'da mautihima. Jadi anak yang celaka dalam kacamata Islam, mereka yang saat kita masih ada rajin dengerin ucapan kita. Nah, tolong dong nak ambilin gas di warung nak, berangkat. Begitu sampai nak tolong
Begitu selesai masuk Johor, kita orang tua lagi, nah, ayo kita sholat berjamaah ke masjid, berangkat. Kelihatannya taat, tapi di balik taatnya itu dia punya dendam yang tidak sampai disampaikan kepada orang tua. Oh bapak nih, saya masih ada disuruh-suruh, memang nggak ada yang lain apa? Ini belum selesai disuruh yang lain, ini belum selesai disuruh lagi yang ini. Saya ini punya capek pak, tapi mau diungkapkan nggak berani anak kita pada kita. Itu jadi dendam, sehingga punya macam bom waktu yang siap-siap meledak. Keluarlah ucapan dia, entar nih bapak meninggal. Kalau bapak meninggal, jangankan saya tengok kuburan bapak, bahkan hadiah Fatihah pun anak-anak kita tidak akan mau. Betul-betul. Akibat diangkatnya ulama-ulama kita, gerakan-gerakan saat itu sudah mulai nyata di hadapan kita. Anak-anak kita belajar saat ini lewat senangnya sama Mbah Google, ngajinya sama Ustaz YouTube. Makanya lihat sekarang, orang sekarang banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Ada yang namanya GAM, gerakan anti maulid. Ada yang namanya GAT, gerakan anti tahlil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang saya bilang ada teman saya, oke, apa? Saya cuma pengen tahu itu benar memang tahlilan Arab. Saya bilang Pak, bagaimana mungkin Allah mengharamkan dengan kalimat la ilaha illallah? Tahlil kalimatnya apa? La ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah, seorang kafir langsung mutlak jadi Islam. Betul? Lalu kenapa saat ini dengan kalimat yang sama la ilaha illallah malah mengkafirkan sesama Islam? Nah makanya itu masih banyak guru-guru saya di sini. Ayo titipkan lagi anak-anak kita, masukkan lagi ke pondok-pondok pesantren. Ya saya pendidikan Islam. Iya benar, kita memang bercita-cita punya anak pintar, tapi jangan lupa lebih baik kita punya anak yang benar. Kenapa? Pintar nggak benar jauh lebih buruk daripada benar tapi nggak pintar. Kok begitu? Kalau benar nggak pintar masih terpakai di masyarakat Jawa, apalagi orang Betawi. Bang itu si fulan, dia yang nggak pintar tapi benar itu dia mah. Disuruh ngurusin keuangan masjid jujur dan amanah. Disuruh ngurusin majelis, alhamdulillah majelis bisa besar. Disuruh ngurusin yatim, alhamdulillah anak yatimnya pada gemuk-gemuk, bukan ngurus-ngurus. Masih lumayan daripada orang pintar tapi kagak benar, pan akhirnya jadi mintain orang tua. Betul? Betul. Nah sekarang begitu, kita punya semua saat ini, cuma berharap punya anak pintar. Oh bocah, lu sekolah udah tinggi ya. Ntar kalau lu sekolah tinggi bisa kuliah di tempat yang bagus, dapat beasiswa. Kalau lu kuliah yang bagus dapat kerjaan juga enak. Kalau kerjaan lu enak nanti gaji lu gede. Kalau gaji lu gede lu bisa nyenengin orang tua lu. Ini yang kita kesandung masalah. Kita cuma menyangka sampai saat ini bahwa dengan uang kita bisa senang. Uang memang bukan segalanya, tapi saya hampir segalanya memang saat ini pakai uang. Tapi jangan dijadikan uang itu segalanya. Kenapa? Ingat, kain kafan yang akan kita gunakan nanti tidak punya kantong. Lalu untuk apa mengurusi dunia sebentar? Ada orang itu pakai kafan pakai kantong ada? Ya kalau ada sih masih juga. Lumayan sangat merokok dulu. Tapi sampai saat ini kain kafan tidak berkata. Kenapa kita harus mati-matian untuk sesuatu yang tidak akan bisa kita lakukan? Bahkan tadi dari saya apa? Ilmiah Pak sudah terjadi awal berusaha. Ini terjadi. Yang diterima itu yang amalnya terus nyambung, ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh. Tapi kita lihat
Sekarang ini bukan Waladul Soleh Ayyadullah, Asyik Soleh Ayyadullah. Guru-guru kita yang membacain doa buat orang tua kita sendiri. Kenapa? Kitanya merasa kalau pantas baca doa. Jadi anak-anak kita tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak ini dalam rumah ini. Jangan sampai kita punya anak yang sabar dalam rumah tangga kita. Ya, Bu, kalaupun kita mau nyuruh anak, jangan pernah lepaskan dua kalimat kita habisan minimal lagi. Maaf, saya minta maaf. Dari saya ingat sampai ketika beliau mau meninggal dunia, kita manusia itu usia 60 tahun, kira-kira ya. Sampai ketika orang tua saya meninggal dunia, setiap kali beliau nyuruh kita anak-anaknya tidak pernah lepas dari dua kalimat, tolong dan terima kasih. Di kalimat sepele Pak, tapi sangat berarti buat anak kita. Ini banyak dari kita sekarang ini nyuruh anak macam raja nyuruh budak. Tom ambilin itu, Tom ambilin itu, Tom ambilin ini. Anak akhirnya jadi pemberontak. Kenapa? Enggak dapat contoh yang baik. Saya punya orang tua, setiap menyuruh kami, betapapun kami sudah keluarga, sudah hidup sendiri masing-masing, tapi saya enggak pernah beliau itu menyuruh tidak mengatakan dua kalimat. Ya, kalau ambil nomor ayah di atas ya, kalau ambilin korek itu mobil. Ya, kalau nanti ke sana ya beliin anu. Begitu kami, ya. Alhamdulillah, makasih ya, dengan senyuman. Ini loh yang kehilangan akhlak dalam rumah tangga kita. Kita sudah ngomong tentang bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah, sedangkan akhlak saja di dalam rumah tangga kita tidak pernah jalan. Mudah-mudahan kita jangan dikarenakan anak yang celaka dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal. Yang keempat terakhir ada yang disebut waladun dhalin, anak yang durhaka. Nauzubillah. Bagaimana ciri-ciri anak yang durhaka? Saat ketika itu anak yang durhaka dalam pandangan Islam itu masih ada, lebih-lebih orang tuanya tidak ada, sudah nggak mau berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya masih ada, diberikan maaf, enak saya mau main dulu aja. Nah, ayah permisi, maaf, bapak aja berangkat duluan, saya nanti kalau sudah tua. Ketika kita sudah ada meninggal dunia, jangankan kita meninggal dunia, mereka menziarahi kita. Bahkan ketika jenazahnya masih ada, sudah merebutin soal warisan. Ya memang saya minta maaf, memang dalam Islam warisan yang terlihat itu wajib dipetak, bukan dibagikan. Karena ini kehabisan penyimpangan cerita. Dulu ketika orang tua saya meninggal, diadakan rapat keluarga. Kumpul, ayah nanti dimandiinnya jam segini, sholatin jam jenazahnya di rumah sekian rakaat, sekian kali, nanti di masjid sekian kali, langsung kuburin. Ya sudah, fardu kifayah. Saya bilang kan dulu soal fardu kifayah gampang. Cuma yang jelas, mumpung jenazah masih ada di rumah, petak dulu rumah itu. Semua saudara-saudara saya protes, Sauki gila. Orang tua jenazah masih ada di rumah sudah ngomongin warisan. Saya bilang berbicara soal warisan. Cuma saya pengen keadilan. Kenapa? Harta yang belum diwariskan, belum dijelaskan kewarisan ini akan terus ikutin sampai jenazah ke dalam kubur. Karena yang melepaskan urusan dunia itu adalah waris kepada jenazah. Dan saya tidak minta dibagikan, saya cuma diminta peta saja. Biar urusan ayah untuk dunia ini selesai. Nggak ketemu titik kumpul, akhirnya datang seorang habaib. Ada Habib Abdurrahman Basur. Ada apa ini? Kok dari luar dengaran teriak-teriak? Saya bilang kepada Habib, amin. Saya jelasin masalahnya. Amin Abdurrahman saya tentu senyum, berkata,
apa yang Saudi ngomong itu memang benar. Untuk jenazah, harta yang terlihat wajib dipetak dengan syarat an-narodin. Ada keriduan di antara semuanya. Di peta itu bukan langsung dibagi. Di peta itu umpama dari satu rumah, ya contoh nanti. Ketika sudah kayak begitu, ya sudah kami sepakat minta tolong kami yang peta. Ya sudah, kalau kalian itu, Saudi kamu dapat sebelah kanan, Lutfi kamu dapat sebelah kiri, Fikri kamu dapat depan, Zaki kamu dapat belakang, Umi dapat perpustakaan awal. Semua itu baru fungsi. Ini memang kayak begitu saya. Mumpung jenazah masih ada di rumah, pemetaan itu bukan langsung dibagikan, cuman antara melepas urusan jenazah dengan dunia. Ini yang harus dibedain. Ini sekarang udah pernah diterapkan. Makanya maaf, dulu guru saya ada Ustaz Muhammad Iskandar Peski pernah bilang begini, ilmu yang pertama kali diangkat sama Allah itu ilmu faraid. Kenapa? Karena ketika ilmu faraid sudah diangkat, percayalah tidak akan ada keadilan yang terjadi di dunia, di mana abang sama adik berantem gara-gara banda. Betul? Saudara sama saudara bertengkar cuma gara-gara banda. Ini gara-gara waris. Sekarang ini ulama-ulama waris sudah tidak ada. Makanya yang terjadi apa? Warisan sekarang ini dipecah dua. Maka ketika dipecah dua, Pak, mohon maaf dulu ya. Ketika dipecah dua, percayalah tidak akan ada keadilan di dalamnya. Maka yang terjadi saat ini, yang ngurusin orang tua sampai meninggal pun minta bagian yang lebih besar. Lo kan ngurusin bapak sampai meninggal dunia, gua dong yang paling gede saat ini. Kenapa kita ngurusin orang tua sampai meninggal dunia harus dihitung dengan harta? Bukankah ada yang lebih baik daripada harta? Itu yang sekarang sebenarnya. Dan yang lebih prihatin belakangan ini, maaf Pak, terjadi juga di Jombang. Saya punya saudara, orang tuanya masih ada. Pak, saya minta hak waris saya sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Percayalah, kalau ada anak orang tua masih hidup minta hak waris, bukan anak manusia tapi anak setan. Kenapa berani ngomong gitu? Karena tidak ada yang namanya hukum waris selama orang tua masih ada. Bayangkan kalau anak kita nggak kita didik secara agama, atau kita nggak perhati nanti umur kita di dalam rumah. Kalau anak-anak kita tidak kita ajarin secara agama, apa nggak prihatin kalau mereka benar atau tidak? Atau kalau mereka tidak dididik dengan agama, nanti pada nikah, apakah mandi junubnya sah atau tidak? Baginda Nabi sendiri mengajarkan berapa banyak nanti umatku yang mereka akan disiksa dalam tubuhnya dikarenakan tobat. Jadi bagian anak kita tanamkan kembali nilai-nilai agama, kenalkan kembali sejarah-sejarah, bagaimana sejarah Mbah Hasyim Asy'ari, bagaimana sejarahnya Pangeran Jayakarta, bagaimana sejarahnya Imam Bonjol, supaya tumbuh nasionalisme yang ada dalam diri anak-anak kita. Insya Allah yang menyebabkan Islam mundur, dijauhkan generasi-generasi muda dari agama. Yang kedua, yang menyebabkan Islam mundur, yang kedua, apa? Akibat fanatisme dalam organisasi. Ini yang membuat Islam mundur. Maaf Pak, ini terjadi sekarang. Saya minta maaf sekarang saya minta. Kita orang ahli sunnah wal jamaah dihantam sama Syiah aman, Mas. Betul. Kita ahli sunnah wal jamaah dihantam sama gerakan anti maulid, insya Allah masih aman. Tapi ketika kita ahli sunnah dihantam dengan ahli sunnah, mulai kita pecah kaca. Apa buktinya? Coba sekarang ada gerakan-gerakan memisahkan antara ulama dengan halal. Kalau ada orang yang saya tanya-tanya saya selalu itu. Saya bilang persoalan beliau habaib atau tidak. Yang saya lihat dari diri
cuma dua. Apa? Akhlak dan ilmu. Selama ada akhlak, ada ilmu, ayo kita hormati beliau-beliau. Terlepas beliau mengaku Habib atau memang Habib atau cuma ngaku. Kenapa begitu? Karena kalau persoalan cuma ngaku, urusan mereka dengan Nabi langsung beliau masalah. Bukan urusan kita. Kita tetap dapat kebaikan apa? Ikhtiaraman kepada ahli ilmu. Betul. Tapi bayangkan ketika nanti posisi dia yang mahsyar, Nabi yang mengakui mereka sebagai zuriat. Mau mana kita lari sekarang? Kalaupun ada habib-habib yang memang galak, ngomongnya kasar, tetap jadikan itu sebagai oknum. Jangan menyamaratakan. Betul. Kita hidup aja harus siap kok dengan berbagai macam senjata. Kita harus punya silet, kita harus punya pisau, kita harus punya golok, kita harus punya kampak. Betul. Kita juga harus punya linggis. Tergantung apa yang dihadapin. Yang dihadapin apa? Jenggot, silet yang maju. Betul kan? Yang dihadapin apa? Akan angkat kampak yang turun. Ini sekarang yang bikin terbalik. Yang dihadapin silet, yang maju kampak. Yang ngomong di majelis bla 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 bla, saya setuju kerasnya. Tapi begitu selesai, mereka cuma enak, kita aja yang deg-degan. Jadi jangan samaratakan bahwa semua organisasi ada oknum, semua organisasi punya oknum. Tapi itu bukan alasan kita sampai kita tidak mengakui sadar keadaan kita. Ya, kenapa? Kalaupun nanti mereka cuma ngaku sebagai keturunan Nabi, percayalah mereka yang akan bertanggung jawab. Kita tetap selama ada ilmu dan ada akhlak, kita akan dapat dua kebaikan. Tapi permasalahannya sekali lagi, ketika di yaumil mahsyar, ketika Nabi mengakui sadar ba'alawi dan kita sudah terlanjur membenci sadar ba'alawi sekali, mau kemana kita? Sudahlah, ini semua kan kita akui. Kalau kita juga banyak ambil sanad dari orang baik, apa sih kita harus mengakui itu? Kita yang pakai imamah, sanadnya dari mana kalau kita mau gitu? Betul. Jadi saya berharap punya capek kita apa? Kenapa organisasi yang ada? Kita lihat di masa itu, kalau memang dia ada akhlak dan ilmu, ayo kita ikuti. Tapi kalau sudah tidak ada akhlak dan ilmu, ya sudah, jangan sampai kita celah mereka. Kenapa? Kalau mereka ternyata benar keturunan Nabi, tidak ada orang yang menaklukkan relaan imam. Ya, sampai sini paham? Fanatisme organisasi itu yang membuat kita memisah. Lalu yang ketiga, yang membuat kita mundur apa? Semakin banyaknya orang munafik dalam diri umat Islam. Makanya bahayanya orang munafik dijelaskan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah. Allah menceritakan ciri orang beriman 4 ayat, orang kafir cuma 2 ayat, orang munafik 8 ayat. Ini satu bahaya sifat orang munafik ada di antara. Dan Islam menurut karena lebih banyak orang munafik. Ayo deketin guru-guru kita, mau dari habaib, mau dari ulama, mau dia beliau sadar ba'alawi, mau dia beliau itu dari golongan-golongan kita sendiri orang Betawi, tetap kita hormati secara ilmu dan secara akhlak. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surga Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat keberkahan dari Maulid malam hari ini kita jadikan umat Islam sebagai umat yang doa ibadah, umat yang bersatu padu. Ayo sama-sama kita saling asuh. Jangan saling dasar, gesek, gosok. Perbedaan yang terjadi di antara umatku dalam hadis Nabi merupakan rahmat selama tidak untuk berpecah belah. Yang membuat berpecah belah karena ada di antara kita anak khairul minna. Akulah lebih baik daripada kalian semua. Mohon maaf, terakhir sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Dia juga buat orang tua kita.
kita semua, orang tua kita, ibu kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat. Semoga lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan majelis maulid ini Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis maulid ini, majelis maulid itu masuk kategori majelis ilmu. Majelis ilmu itu majelis yang di dalamnya tersebut nama Allah dan kebenaran, itu masuk kategori majelis ilmu. Guru-guru saya mengajarkan majelis ilmu adalah majelis mustajab fi doa, majelis berdoa di angkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan ini, keberkahan kita duduk di majelis maulid, keberkahan duduk bersama ahli-ahli ilmu yang ada di tempat ini, dan keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah SAW sebagai asbab apabila ada di antara kita sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan Fatihah Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan solehah, dan lewat keberkahan maulid ini Allah jadikan rumah tangga kita semua mampu menjaga dan mendidik anak kita jadi generasi-generasi yang manfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi kita paling mahal negara yang paling berharga itu akhlak kita kepada Allah. Jaga baik-baik iman kita, wariskan kepada anak keturunan kita. Tanamkan ke anak-anak kita nanti. Zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah, tapi akidah jangan sampai berubah. Kenapa? Untuk iman kita hidup, dengan iman saat ini kita sedang berjuang, dan dalam iman nanti kita semua saya berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah itu tetap datangnya dari mulut saya berdiri. Sungguh saya berdiri di hadapan Bapak Ibu tidak lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu dan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum wa nasibitatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasihan jazakumullah ahsanal jazaa. Sama-sama kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kita Abu Karam Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Syauqi Zainuddin MZ atas apa yang telah beliau sampaikan daripada mau'izatul hasanahnya. Mudah-mudahan dapat kita jalankan, dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara demi acara telah sama-sama kita ikuti bersama ibadah kita di penghujung acara, yaitu acara penutup atau doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Muhtaram Bapak Ustaz Kiai Haji Adam Kusuma. Namun sebelum pembacaan doa, sekali lagi kami mewakili pengurus BKM Masjid Jamiah Taufik, juga mewakili segenap panitia pelaksana Maulid Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas kehadiran hadirin jamaah sekalian, juga kepada tuan-tuan guru, kepada tuan-tuan habaib. Mudah-mudahan kita semua tidak meninggalkan tempat ini. Kita Allah angkat semua dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masih?